Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Tegal, yang seluruhnya tanpa kecuali, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, sejahtera, sentosa, bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke 606 dan malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 17 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-15 di bulan Februari tahun 2025. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita dan saudara-saudara kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, juga untuk guru-guru kita. Dan kita bermohon kepada Allah semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, dan barokah dari bacaan sholawat atas kasihnya Allah yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita atau saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, baik sakit zahirnya maupun batinnya, jasmaninya maupun rohaninya, pikirannya maupun hatinya, dan termasuk sakit dalam ibadahnya tidak lancar, banyak bermalas-malasan, banyak meninggalkan ibadah, banyak melalaikan ibadah, itu pun masuk dalam kategori sakit rohaninya. Apapun jenis penyakitnya, semoga oleh Allah kasih sembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا وهب نبيك ثم عظم قدره وابقى بدينك ما يرافق مثله وهب نبيك ثم عظم قدره وابقى بدينك ما يرافق مثله وهب نبيك ثم عظم قدره وابقى بدينك ما يرافق مثله صل وسلم دائما على المدى صل وسلم دائما على المدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل جهان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوار الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك لنا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Masyaallah muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita memohon kepada Allah semoga kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita oleh Allah disampaikan umur kita, usia kita pada bulan Ramadan tahun ini dan pada bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Yang paling terpenting bukan hanya sekedar umur kita sampai di bulan Ramadan saja. Ada yang jauh lebih penting dari itu. Kita oleh Allah diberikan kemampuan
diberikan kekuatan untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Jadi bulan Ramadan tahun ini, tahun 1446, harus lebih baik lagi ibadah kita daripada ibadah kita di bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Man kana yaumuhu khairan min amsin fahuwa rabbi. Kaitannya dengan Ramadan tahun ini adalah barang siapa yang prestasi ibadahnya, kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik, jauh lebih meningkat, lebih rajin daripada ibadah yang dilakukannya di bulan Ramadan sebelumnya. Fahuwa rabbi, maka dia adalah orang yang beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Karena ada peningkatan, ada kemajuan, tambah rajin, tambah istiqomah, tambah getol ibadahnya. Jadi seandainya umur kita sampai pada bulan Ramadan tahun ini, kita harus bersyukur. Walaupun kita nggak tahu, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Umur kita akan sampai di bulan Ramadan tahun ini, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah, karena Allah yang menentukan umur kita. Nggak ada jaminan. Siapa yang mampu memberikan jaminan bahwa umur kita akan sampai di bulan Ramadan tahun ini? Nggak ada jaminan. Biasanya menjelang Ramadan banyak yang mati. Takut-takutin ya. Nggak usah takut mati. Yang kita takutkan bukan kematian. Yang kita takutkan dosa masih numpuk, ibadah bekal untuk di akhirat masih sedikit, kematian belum datang. Ibarat orang berpergian jauh nggak bawa bekal, belangsang. Kita kan mau ke akhirat. Kalau nggak bawa bekal, belangsang. Nggak usah ke akhirat lah yang begitu jauh dan belum tahu keadaannya seperti apa, bagaimana. Kita ke Surabaya aja, yang udah tahu, yang udah pernah, kalau nggak bawa bekal, belangsang di jalan. Masya Allah, nggak ada jaminan umur kita akan sampai di bulan Ramadan tahun ini. Nggak ada jaminan. Tapi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, umurnya dikasih umur yang panjang dan barokah. Jangan sekedar panjang. Panjang kalau nggak barokah buat apa? Umurnya panjang kalau digunakan untuk berbuat maksiat. Panjang barokah, umurnya panjang, kebaikannya banyak, digunakan untuk beramal soleh, untuk beribadah. Itu namanya umur yang panjang, yang barokah. Nah, kita mohon umur yang panjang dan barokah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan diambil dari kata kerja atau fi'il madhi lafaz Ramadan yang nudu, yang mengikuti wajan fa'ala yaqul fa'lan Ramadan yang nudu Ramadan. Itu mengandung makna al-ihtiraqu junub. Al-ihtiraqu junub itu artinya pembakaran dosa-dosa. Di Ramadan itu bisa disebut syahrul rahmah, bulan penuh rahmat. Bisa disebut syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Bisa disebut syahrul itqu minan nar, bulan pembebasan dari api neraka. Bisa disebut syahrul barokah, bulan penuh keberkahan. Bahkan Ramadan dikatakan oleh Nabi Sayyidus Syuhur, rajanya seluruh bulan. Bulan-bulan Islam yang berjumlah 12 bulan. Nah, yang menjadi rajanya bulan adalah Ramadan.
Bulan Ramadan ini banyak kelebihannya. Kitab-kitab Allah yang 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran hanya diturunkan di bulan Ramadan. Nggak ada kitab yang diturunkan di bulan selain bulan Ramadan. Seluruhnya kitab-kitab Allah hanya diturunkan di bulan Ramadan. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ada satu malam yang apabila kita mendapatkan ibadah di malam itu, nilainya khairum min alfi syahr. Jauh lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, atau lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Malam itu disebut malam Qadar, malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Malam di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus dikawal oleh jutaan malaikat. Maka malam itu disebut malam kemuliaan, Lailatul Qadar, artinya malam kemuliaan. Di bulan Ramadan, satu kebaikan yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat ganda. Makanya kalau umur kita oleh Allah disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan, manfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan ibadah kita. Kita raih kemuliaan-kemuliaan Ramadan, kita raih pahala-pahala besar di bulan Ramadan, kita raih pahala-pahala agung yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan. Jangan disia-siakan, jangan biasa-biasa saja, jangan. Ramadan kita bikin beda. Di bulan-bulan yang lain, di bulan-bulan sebelumnya kita jarang membaca Quran. Di bulan Ramadan paksain baca Quran. Paksain, kapan lagi? Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan seterusnya. Di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Siyam wal Qiyam, Syahrul Quran wassalam, fadlul li ahlil Islam, amnul li qaumi kiram, amnul li qaumi kiram. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Maka ramaikan pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis-majlis, di pesantren-pesantren, di setiap-tiap rumah orang Islam, ramaikan bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan setiap bulan Ramadan datang, itu malaikat Jibril secara khusus datang menghadap Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah, ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah secara langsung. Itu setiap bulan Ramadan. Enggak percaya? Tanya malaikat Jibrilnya, sono. Bisa nggak carinya? Gitu. Coba. Setiap bulan Ramadan datang malaikat Jibril menghadap Rasulullah, ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Dulu ketika Rasulullah masih hidup. Nah sekarang para malaikat akan mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kalau kita baca Quran di bulan-bulan yang lainnya, di luar sholat, dalam keadaan punya wudhu, satu huruf dibalas berapa? 25 kebaikan. Kalau kita baca Quran di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan, di luar sholat baca Qurannya, tapi dalam keadaan yang wudhu, satu huruf Al-Quran yang kita baca dibalas oleh Allah 25 kebaikan. Tapi kalau Al-Quran itu kita baca di bulan Ramadan, di luar sholat, kita baca Al-Quran di bulan Ramadan dalam keadaan punya wudhu, itu satu huruf dari Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan di luar sholat dalam keadaan punya wudhu, Allah balas
1 huruf kali 25 kali 1000. 1 kali 25 25. Pertama 1 kali 10 dulu. 1 kali 10 10. Kemudian dikali 25 berapa? 20. Dikali 1000. Hah? Masa? 250 dikali 1000 berapa? 150.000. Ya pokoknya sakit juga bisa orang hitung mah. Error. Nah, lagi error HP-nya nih. Kalkulatornya lagi error. Udah nggak usah hitung pahala, buktikan caranya. Lakukan bacaan Al-Qur'an. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ya Ramadan mengandung makna al-itirafud dzunub, bulan pembakaran dosa-dosa. Pasti setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, kecil atau besar, sengaja atau tak sengaja, terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Baik dosa yang dilakukan oleh anggota badan seperti mata, telinga, lisan, tangan, abdul goplak, kaki, maupun dosa yang dilakukan oleh hati seperti takabur, sombong, hasud, iri hati, dengki, hikid, namimah, mengumpat seperti anania, mementingkan diri sendiri, dan dosa-dosa hati lainnya. Nah itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang sehari-hari kita lakukan, kita bakar itu dosa biar semuanya habis dengan cara berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata dasarnya iman kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk menjalankan perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, mengharap kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman kepada Allah dan ikhlas semata-mata kepada Allah, mengharap kepada Allah, maka niscaya diampunilah seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, habis ibarat kayu dibakar dengan api, habis semuanya. Maka bulan Ramadan disebut al-ightiraqul dzunub, bulan pembakaran dosa. Bahkan bulan Ramadan disebut syahrut taubah, bulan taubat. Saatnya kita mencuci badan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan sekarang di bulan Ramadan nanti. Kurang lebih sekitar 14 hari lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara apa itu? Mau tembus. Enggak, saya merasa keganggu. Ini kok ada nih? Ada nggak? Ada. Merasa ini konsentrasi saja buyar. Mohon maaf ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah lupa saya. Langsung buyar kok. Langsung buyar kok dari saya, langsung buyar udah. Enggak connect lagi udah. Yang punya dosa kayak bakar habis. Allah Akbar. Banyak dosa saya sampai begini ya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa pada saya blank langsung blank nih, langsung blank. Langsung biar udah. Menghitung pahala. Pulang dosa, pulang apa? Allah Akbar. Allah Akbar. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ramadan mengandung makna al-ightiraqul dzunub, bulan pembakaran dosa. Yuk kita bakar dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Dengan apa membakar dosa-dosa kita di bulan Ramadan? Bukan dengan api, dengan berpuasa.
Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya Rasulullah bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyama wa sannatu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi kayauma waladatu ummuh." Rasulullah bersabda, bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di dalamnya selama 1 bulan penuh, dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, dari mulai terbit fajar shodiq di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Dan aku, kata Rasulullah, mensunahkan bagi kalian di malam harinya untuk bertarawih. Paman somahu wa qomahu, maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, mengharap kepada Allah, dan di malam harinya bertarawih selama 1 bulan penuh, kharaja min junubihi, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya kayauma waladatu ummu, bagaikan keluarnya bayi dari kandungan ibunya dalam keadaan bersih tanpa dosa, bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Akhirnya kita kembali fitrah, karena memang kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta ya'raba anhu lisanu fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak berdosa sedikit pun, entoh sekalipun bayi itu dilahirkan bukan dari hasil pernikahan, hasil perjinahan, tetap bayinya suci. Nggak ada anak haram jadah. Yang haram jadah bukan bayinya, pelakunya tuh yang jinahnya. Nah itu suci tetap. Atau sekalipun bayi itu dilahirkan dari seorang ibu yang beragama non muslim, tetap fitrah. Sampai bayi itu lisannya dapat berbicara dengan fasih, sampai bisa mengucapkan bapak, ibu, ayah, mama, dan seterusnya. Lalu kemudian tergantung pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya lah. Apakah bayi itu nantinya akan dicetak, dididik menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani? Tergantung pendidikan. Walaupun bayi itu lahir dari seorang ibu muslimah, tapi kalau nggak dididik dengan pendidikan agama Islam, didik dengan pendidikan agama yang lain, maka nanti agamanya bukan Islam lagi. Pendidikan penting ini. Jadi kita ingat teori tabula rasa. Jadi bayi itu diibaratkan seperti kertas putih yang belum ada tulisan apa-apa. Terserah kita yang punya kertas itu, apakah kertas putih itu mau ditulis dengan tinta warna hijau, maka hijaulah dia. Tinta warna biru, maka birulah dia. Tinta warna merah, maka merahlah dia. Nah, inilah pentingnya pendidikan terhadap anak. Para jamaah yang dimuliakan, termasuk anak kita yang berusia 7 tahun, walaupun belum diwajibkan puasa, tapi orang tuanya diperintahkan untuk memerintahkan puasa kepada anaknya yang umur 7 tahun, dalam rangka mendidik mereka supaya mereka terbiasa dari kecil berpuasa, menahan lapar, menahan haus. Kemudian kita didik, nah kalau lagi puasa ada teman kamu ngajak berantem, kamu jangan layanin, bilang aja saya lagi puasa, maaf. Itu pendidikan penting, pendidikan akhlak. Nah kalau lagi puasa nggak boleh bohong, dididik anaknya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menyuruh anak kita sholat dikala mereka berusia 7 tahun. Sama puasa pun seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kharaja min junubi kayauma waladatu ummu. Maka kita luruskan niat kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang kurang lebih sekitar 14 hari lagi akan tiba. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, barokah rezeki, barokah kesehatan, dan diberikan pertolongan untuk bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa meraih pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, bisa meraih kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah bisa belum nih? Lagi. 1 menit. 1 menit lagi. Yang terakhir, jangan lupa
manakala kita sudah berada di malam pertama bulan Ramadan. Umpama contoh besok tanggal 1 Ramadan. Nah, malam ini udah masuk 1 Ramadan karena pergantian tanggal Hijriah terhitung dari semenjak terbenam matahari di waktu maghrib, itu sudah masuk. Nah, di malam pertama bulan Ramadan jangan lupa kita baca niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus. Ini pendapat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk jaga-jaga, untuk mengantisipasi kalau 1 malam kita enggak niat puasa untuk besok hari. Sebab kita bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i mewajibkan salah satu di antara rukun puasa adalah niatul lailan likulli yaumin bil fardhi. Wajib niat setiap malam untuk puasa setiap hari. Dalam puasa yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, puasa Najar, puasa Kafarah. Wajib niatnya malam. Nah, untuk jaga-jaga kalau 1 malam kita lupa nggak baca niat, pas ingat sudah subuh, maka puasanya nggak sah. Tapi dia harus menahan lapar, menahan makan dan minum sampai maghrib layaknya orang puasa. Itu hukuman bagi orang yang melalaikan niat. Nah, untuk mengantisipasi ke arah sana, untuk jaga-jaga, maka kita pakai pendapat Imam Malik. Di awal Ramadan kita baca niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus. Niatnya nawaitu shauma sahri Ramadana kulihi. Nawaitu shauma sahri Ramadana kulihi. Kalau untuk 1 bulan Ramadana, kalau untuk tiap hari Ramadani. Aku niat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Wajib kena Allah. Nah, itu dibaca hanya malam pertama aja. Nah, setelah kita baca niat yang 1 bulan, kita baca niat untuk besok puasa hari pertama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani haji sanati lillahi taala. Kenapa enggak Ramadana? Kenapa Ramadhani? Jawabannya ada dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Di situ dijelaskan Ramadhani bil jadi lidofati 5 ba'dahu. Kalimat Ramadhani dalam niat puasa untuk tiap hari itu mesti dibaca JR, dibaca jar, dibaca khopan. Kenapa? Lidofati 5 ba'dahu. Karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan ke kalimat haji sanati. Haji sanati artinya tahun ini. Jadi Ramadhani, haji sanati Ramadan tahun ini. Jadi kita jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita laksanakan Ramadan tahun ini, bukan tahun yang lalu. Udah kelewat. Kalau kita puasa Ramadan untuk tahun lalu berarti kodok namanya. Bukan tahun yang akan datang. Dan jadi puasanya karena belum datang tahunnya. Untuk tahun ini, nah supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita laksanakan Ramadan tahun ini, maka lapan Ramadannya mesti dibaca JR. Kenapa dibaca JR? Karena lapan Ramadan dihidupkan ke kalimat haji sanati. Gitu. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Yuk kita baca bareng-bareng. Pertama, niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh wajib karena Allah Ta'ala. Kita baca niat puasa untuk setiap hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Demikian tadi kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, ilmu kita ditambah oleh Allah, dan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang sertai hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khata
Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.